Menurut data dari Kementerian Kesehatan pertanggal 3 November 2022 kemarin, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 4.951, sehingga total kasus COVID-19 positif adalah 6.507.610 kasus. Pasien sembuh bertambah 2.882 orang, total pasien sembuh COVID-19 6.316.793 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 42 orang. Total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 158.737 orang. Dan saudara, kami meminta Anda untuk mengikuti atau dekat dengan layar Kompas TV karena kami akan segera berbincang mengenai tren kasus COVID-19 di Indonesia yang kembali meningkat. Angka kasus positif baru mencapai angka tertinggi sejak bulan Agustus 2002. Nah, kita sudah bersama juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Ya, Prof, terima kasih waktunya. Apa yang menyebabkan ada tren peningkatan dari Agustus hingga awal November ini yang cukup pesat, Prof. Wiku? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya aktivitas sosial ekonomi belakangan ini semakin meningkat dan tentunya dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, kalau tidak dibarengi dengan tetap protokol kesehatan yang disiplin, tentunya berpotensi untuk menimbulkan penularan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat dari kasusnya, sebenarnya terjadinya peningkatan karena memang banyak masyarakat yang sudah mulai tidak sedisiplin sebelumnya dalam protokol kesehatan. Demikian. Ya. Apakah varian baru dari COVID-19 ini cukup berpengaruh atau dalam kasus-kasus positif COVID-19 yang terjadi Agustus sampai awal November ini ada juga varian-varian yang lama, Omikron dan lain-lain, Prof. Wiku? Ya, baik. Jadi dari survei whole genome sequencing yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 2 bulan terakhir ini, September-Oktober, ada 12 kasus dengan varian XBB. Dan jumlahnya relatif sedikit. Dan kalau kita lihat dari kasus misalnya kemarin saja, tanggal 3 November, khusus untuk Jakarta, kasusnya 1.873. Di mana 75-nya adalah dari PPLN. Artinya mayoritas adalah transmisi lokal. Jadi kalau dilihat seperti itu, penyebabnya bukan dari, sementara belum bisa disimpulkan dari XBB dari luar negeri. Jadi dari transmisi lokal. Jadi sebenarnya solusinya ya ada di kita sendiri. Dan kalau kita lihat kasusnya dari 4.951, itu 36%-nya dari DKI Jakarta. Jadi kalau masyarakat di DKI Jakarta meningkatkan protokol kesehatannya dengan baik, pasti kasusnya turunnya drastis. Jadi mari kita disiplinkan kembali protokol kesehatan tanpa harus mengurangi aktivitas sosial ekonominya. Jadi aktivitas sosial ekonomi tetap saja, tapi kedisiplinan yang kita sudah lihat semuanya juga banyak yang sudah mulai kendor, atau kalau pakai masker juga misalnya contoh ya, pakai masker tapi sering juga dilepas atau menggunakannya setengah hati gitulah, karena mungkin tidak nyaman juga ya. Tetapi kita harus tahu masih pandemi dunia ini, jadi kita harus tetap hati-hati sambil menjalankan kegiatan sosial ekonomi. Oh, jadi protokol kesehatannya ditingkatkan lagi, terutama kita semua, termasuk saya, karena saya juga warga DKI dan sekitarnya, berkaitan dengan peningkatan paling tinggi ini terjadi di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan, karena langsung Prof. Wiku yang menyampaikannya juga sebagai sebuah peringatan bersama. Prof, apakah tanpa ingin menghadirkan sebuah kepanikan begitu ya, apakah gejala-gejalanya sama sebagai sebuah pemahaman kepada kami, wawasan kepada kami, terutama untuk varian yang baru ini, yang XBB ini? Atau gejala-gejala apa yang kita harus waspadai sehingga kemudian, kalau seperti ini nih, gejala-gejala seperti ini lebih baik kita menahan diri untuk tidak keluar. Seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Erlina. Prof. Wiku. Ya, jadi kalau kita lihat dari gejalanya tadi sudah disampaikan oleh PBID melalui Dr. Erlina, jadi terima kasih. Masih sama saja.
cuman dan tidak parah. Artinya semua yang terkena relatif juga sembuh. Apalagi vaksinasinya kalau sampai dengan booster, itu pasti perlindungannya lebih baik. Dan kalau kita lihat di negara lain termasuk Singapura, juga kasusnya relatif ringan. Meskipun kalau meningkat kasusnya ya penggunaan rumah sakitnya juga pasti juga bertambah. Ya. Dan mungkin saya ingin mengingatkan warga, kalau kita lihat dari data ya, beberapa hari terakhir ini kasus kematiannya tinggi justru dari Jawa Tengah dibanding daerah lain. Padahal kasus di Jawa Tengah sekitar 200 sampai 300 per hari dibandingkan 1.800-an dari DKI. Artinya yang kena di daerah Jawa Tengah ini cukup fatal. Siapakah mereka? Setelah kami telusuri dari cakupan boosternya di lansia, ternyata masih rendah. Jadi mohon untuk khusus Jawa Tengah agar segera melakukan booster kepada orang-orang yang lansia dan komorbid untuk melindunginya supaya kematiannya tidak tinggi. Dan memang beberapa saat yang lalu sempat jumlah vaksinnya terbatas. Ya. Tapi sejak seminggu yang lalu sudah ada 5 juta vaksin Pfizer yang datang dan sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Mari segera kita pastikan booster untuk masyarakat supaya bisa melakukan perjalanan dan juga melindunginya, karena dengan imunitas yang tinggi karena vaksinasi itu tentunya melindungi kita, dan kalau sampai kena itu gejalanya relatif ringan dan tidak berbahaya. Oke. Demikian. Ya, baik. Jadi terakhir Prof. Wiku, ini masyarakat tidak perlu panik tetapi kembali meningkatkan protokol kesehatan. Begitu ya Prof. Wiku? Ya, dan pesan kami, ini kan bulan November, sebentar lagi akhir tahun, 2 bulan. Jadi Natal dan Tahun Baru, itu pasti mobilitas masyarakat sangat tinggi, aktivitas ekonomi tinggi. Kalau kita tidak bisa menurunkan kasusnya sekarang dengan perilaku kita yang lebih baik, maka ini akan mendongkrak kasusnya, akan berkepanjangan sampai Januari, dan pemerintah kalau tidak bisa, kondisinya tidak terkendali, kita akan melakukan pengetatan. Untuk itu, nggak usah takut, mari kita, masih jauh kan 2 bulan, mari kita perbaiki perilaku kita bersama, kolektif dan individual, dan kita buktikan kasusnya bisa turun, supaya waktu Nataru aktivitasnya juga tetap tinggi dan tidak mendongkrak kasus sama sekali. Demikian. Amin. Mudah-mudahan begitu. Prof. Wiku Adhisa terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami pada pagi hari ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Prof, kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat Terima kasih pagi. Mas Bayu. Selamat pagi.